Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dimuliakan Allah. Alangkah lebih baik jika sahabat sekalian bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki, juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Al-Baqarah adalah surat kedua di dalam Al-Quran yang memiliki 286 ayat. 6.221 kata dan 25.500 huruf, menjadikan Al-Baqarah sebagai surat terpanjang di dalam Al-Quran. Al-Baqarah sendiri memiliki arti sapi betina. Kisah ini berlatar belakang di masa dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada kaum Bani Israel. Ketika itu ada seorang yang sangat kaya dari kaum Bani Israel. Orang ini sudah berusia tua dan tidak memiliki anak. Artinya, ketika ia meninggal dunia nanti, ahli warisnya adalah saudara-saudaranya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan nama laki-laki tua ini. Namun, salah satu saudara sepupunya berharap untuk menjadi pewaris harta tersebut. Karena desakan hidup, ia tergoda untuk melakukan perbuatan yang tidak benar demi mendapatkan warisan. Akhirnya, ia membunuh saudara sepupunya dan membawa jasadnya ke perbatasan dua wilayah untuk mengaburkan pelakunya. Konflik pun terjadi antara kedua wilayah, karena masing-masing saling menuduh. Ketika situasi memanas dan perang hampir pecah, seorang kakek bijak menyarankan mereka untuk menemui Nabi Musa guna mencari solusi. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar mereka menyembelih seekor sapi betina sebagai bagian dari solusi untuk menemukan pelaku. Awalnya, kaum Bani Israel merasa bingung dan heran dengan perintah ini. Tetapi Nabi Musa menegaskan bahwa ia hanya menyampaikan perintah Allah dan tidak bermaksud main-main. Akhirnya, mereka mengikuti perintah tersebut, dan melalui mukjizat Allah, pelaku pembunuhan pun terungkap. Dari sini timbul pertanyaan, kenapa harus sapi? Bukankah bisa dengan hewan lainnya seperti kambing atau unta? Para ulama mengatakan bahwa di dalam hati orang-orang Bani Israel ketika itu masih ada kecenderungan menuhankan sapi. Sebagaimana kisah yang diceritakan, Samiri pernah membuat patung sapi untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diperintahkan untuk mencari sapi betina oleh Nabi Musa, bukannya langsung mencari. Orang-orang Bani Israel malah menanyakan, mau sapi yang seperti apa? Mau yang bagaimana? Mau warna apa? Memang, teman-temanku, orang-orang Bani Israel ini terkenal suka membantah dan merasa sok pintar. Akhirnya, karena banyaknya pertanyaan dari mereka, Nabi Musa memberikan ciri-ciri yang sulit untuk sapi yang harus mereka cari. Nabi Musa berkata, carilah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tidak terlalu kecil, dan tidak juga terlalu besar. Namun, bukannya langsung mencari, mereka malah menanyakan lebih detail tentang sapi itu. Mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, mau seperti apa warna sapinya. Setelah mendapat petunjuk, Nabi Musa berkata, carilah sapi betina berwarna kuning pekat, tak ada warna lain kecuali kuning di seluruh tubuhnya. Jika ada orang yang melihat sapi ini, ia akan langsung suka. Karena sifat mereka yang terus membantah, akhirnya Allah benar-benar memberikan tugas yang sulit kepada kaum Bani Israel ini. Jika saja dari awal mereka langsung mencari sapi tanpa bertanya ini dan itu, tugas ini tentu akan lebih mudah. Akhirnya, penduduk Bani Israel mulai menyebar untuk mencari sapi yang dimaksud. Sobat beriman yang dimuliakan Allah, kita tahan dulu kisah ini. Kita beralih ke kisah yang lain. Ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Sebelum meninggal dunia, ayahnya menginfakkan seluruh hartanya dan hanya menyisakan seekor anak sapi betina untuk anak dan istrinya. Artinya, satu-satunya harta mereka adalah sapi warisan ayahnya. Ketika anak ini tumbuh dewasa, ia sangat berbakti kepada ibunya. Setiap hari, anak ini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, membawanya ke pasar, lalu menjualnya. Hasilnya ia belikan makanan untuk dirinya dan ibunya di rumah. Ia terus melakukan ini demi menyambung hidup. Suatu hari, ibunya berkata, sesungguhnya ayahmu dulu telah mewariskan seekor anak sapi betina untukmu. Ia meninggalkannya di dalam hutan. Pergilah, ambil hakmu atas sapi itu. Akhirnya, pemuda ini memutuskan pergi ke hutan. Di sana, ia menemukan sapi warisan ayahnya, lalu membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya berkata, engkau adalah orang fakir dan tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini di pasar dengan harga 3 dinar. Pemuda ini pun membawa sapi ke pasar untuk dijual.
Ketika sedang menunggu pembeli, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Di sini Allah sedang menguji hambanya yang saleh ini. Apakah ia amanah dalam menjalankan tugas dari ibunya? Allah mengutus seorang malaikat yang menyamar menjadi manusia. Laki-laki itu berkata kepada pemuda penjual sapi, "Wahai anak muda, engkau jual sapi ini berapa?" Pemuda itu menjawab, "Aku menjualnya dengan harga 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya." Lantas laki-laki itu berkata lagi, "Aku beli sapi ini dengan harga 6 dinar, tapi engkau tak perlu meminta persetujuan kepada ibumu. Kau ambil saja 3 dinar secara diam-diam, dan 3 dinar sisanya kau berikan kepada ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberikan emas sebesar sapi ini pun, aku tidak akan memberikannya kecuali dengan ridho ibuku." Kemudian pemuda ini pulang dan menceritakan kepada ibunya tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembalilah ke pasar, juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Pemuda itu pun kembali ke pasar, menemui malaikat yang menyamar sebagai pembeli tadi, dan berkata, "Ibuku menyuruhku menjual sapi ini dengan harga 6 dinar, tidak kurang dan tidak lebih." Tuan laki-laki itu berkata, "Saya akan membeli sapi ini dengan harga 12 dinar. Kau bisa ambil 6 dinar untukmu, dan 6 dinar sisanya kau berikan kepada ibumu tanpa perlu ibumu tahu harga sesungguhnya." Namun, pemuda ini tetap menolak tawaran tersebut. Ia pulang menemui ibunya dan menceritakan hal ini. Lalu ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu itu adalah malaikat dalam bentuk manusia yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujimu. Jika ia datang lagi, katakan padanya, 'Apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?'" Pemuda itu pun berangkat lagi ke pasar. Ia bertemu lagi dengan malaikat yang menyamar tersebut dan menyampaikan pesan ibunya. Laki-laki itu berkata, "Jangan jual sapi ini sampai datang suatu hari nanti. Akan ada orang yang membelinya atas perintah dari Nabi Musa. Juallah sapi ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini." Pemuda itu pun pulang dan memutuskan untuk tidak menjual sapi tersebut di pasar. Pada suatu hari, orang-orang dari Bani Israel datang hendak membeli sapi itu atas perintah Nabi Musa alaihissalam. Pemuda itu berkata, "Silakan Tuan, aku menjual sapi betina warisan ayahku ini dengan harga emas seberat bobot sapi ini." Artinya, jika bobot sapi itu 1 ton, maka harganya juga emas seberat 1 ton. Orang-orang dari kaum Bani Israel pun terkejut mendengar harga tersebut. Akhirnya, mereka patungan untuk mengumpulkan emas sebesar itu. Sapi betina tersebut pun dibeli dengan harga sesuai bobotnya. Teman-temanku seiman, sapi itu kemudian dibawa kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Sapi tersebut disembelih, lalu Nabi Musa mengambil bagian paha kaki sapi itu dan memukulkannya ke jasad Syam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasad yang sudah meninggal ini tiba-tiba bangkit dari kematiannya. Nabi Musa pun berkata kepadanya, "Wahai Syam, siapa di antara mereka yang membunuhmu?" Lalu dengan isyarat tangan, jasad Syam menunjuk kepada saudaranya, Uhaiha. Setelah itu, Syam kembali meninggal dunia. Akhirnya, diketahuilah siapa yang membunuh Syam. Uhaiha langsung ditangkap dan diberi hukuman atas perbuatannya. Akhir kisah, ada riwayat yang mengatakan bahwa pemuda saleh yang tiba-tiba kaya raya tadi menikah dengan istri dari Syam, seorang pedagang kaya raya. Pemuda itu pun menjadi semakin kaya atas pernikahannya tersebut. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang sapi betina dalam surah Al-Baqarah. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.